Listener dan sahabat yang bergabung, bukuku sahabatku, apakah ada di antara Anda yang merasakan demikian ya, bahwa buku itu menjadi sahabat buat Anda? Saya pribadi ya merasakan seperti itu ya, makanya ketika buku saya habis dimakan rayap, waduh, sedihnya bukan main, itu kayaknya meratapnya nggak habis-habis gitu. Aduh, itu buku udah susah payah didapatnya gitu-gitu ya. Nah, apa aja sih sebenarnya manfaat dari membaca buku ya, Smart Listener, dibanding kalau yang secara umum kita tahu itu adalah menambah pengetahuan, membuka wawasan ya. Ya. Kita coba tanyakan kepada Pak Arfan, kita gali supaya habis dari sini mungkin kita akan terdorong dan akhir pekan ini akan ada banyak yang memborong buku untuk membaca loh ya, bukan hanya memborong, karena kalau memborong juga banyak yang seperti Iya. itu ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi selama ini orang banyak salah paham ya, menyangka bahwa membaca buku itu hanya menambah ilmu, memperluas wawasan. Itu sangat benar, tetapi ternyata ada banyak sekali manfaat membaca buku. Ya, nomor satu, selain menambah wawasan dan meningkatkan ilmu ya, nomor satu adalah melatih fokus dan daya Ya, ingat Mbak Ola. ya. Jadi kita itu nggak mungkin bisa membaca kalau kita tuh nggak fokus. Fokus itu apa sih? Fokus itu adalah body, mind, and soul. Badan, pikiran, dan jiwa kita ada di satu tempat gitu, yang sama gitu. Kenapa orang baca buku itu cepat bosen? Karena dia badan, pikiran, dan hatinya nggak ada di situ. Jadi maunya buru-buru aja gitu. Nah, jadi dengan membaca, tentunya kita harus cari buku yang kita sukai dulu ya, Mbak Ola ya. Kalau bukunya nggak kita sukai, bukunya nggak sesuai dengan bidang ilmu yang kita sedang dalami, bukunya tidak menarik, ya tentunya sulit sekali bagi kita untuk bisa menyatukan badan, pikiran, dan jiwa kita untuk bisa fokus ketika membaca buku. Jadi ambil sebuah buku yang Anda sukai, yang memang Anda kepingin tahu gitu ya, kemudian dengan membaca ternyata kita akan sampai pada keasikan tertentu gitu ketika kita sudah fokus, Mbak Ola. Nah, yang menarik, apa sih yang membuat kita fokus? Kita fokus itu ketika otak kita mulai bekerja gitu. Jadi dengan fokus itu kita dengan membaca itu kita sebetulnya sedang menstimulasi otak kita supaya tetap aktif gitu. Karena dengan membaca itu kita berpikir gitu. Kita selalu terus berpikir ketika kita membaca itu, ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan imajinasi dan kreativitas, Mbak. Itu ketika kita membaca ya. Jadi imajinasi itu apa sih? Kemampuan untuk membayangkan gitu ya. Jadi misalnya kita baca sebuah buku, buku novel misalnya gitu ya. Dalam novel itu kan ada tokoh-tokohnya gitu. Ada karakter yang ditampilkan, sifat-sifatnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Nah, dengan membaca buku itu kita akan memaksa otak kita untuk membayangkan orang-orang itu. Oh, si ini tokoh ini orangnya kayak gini, karakternya begini. Kita punya bayangan tersendiri mengenai orang-orang tersebut. Nah, yang menarik adalah seringkali kan dari buku kemudian difilmkan kan? Betul. Orang yang sudah baca bukunya, kemudian nonton filmnya, pasti kecewa. Pasti. Tahu nggak kenapa, Mbak Ola? Ya, karena biasanya di film itu nggak bisa menerjemahkan semua ya yang ada di buku begitu. Kadang-kadang ada perbedaannya lah gitu ya. Ya, sebetulnya menerjemahkan juga sih Mbak Ola, cuman Ya. terjemahannya si sutradara sama terjemahan Si kita yang baca penulis, beda. ya, Iya, ya, jadi ya. saya udah membayangkan nih tokohnya kayak begini gitu. Kok tahu-taunya yang ditampilkan kok gitu. Kok memilih perannya kok memilih pemerannya kok yang beda gitu dengan bayangan saya gitu. Jadi setiap orang dengan membaca itu, setiap orang itu punya imajinasi sendiri. Dia membangun, mengkonstruksi imajinasi mengenai tokoh-tokoh yang ada beserta karakter-karakternya. Dia menjiwai itu gitu. Nah, ternyata penjiwaan kita dengan penjiwaan sutradara itu berbeda, selalu berbeda ya. Namanya juga manusia ya. Pasti interpretasinya kan berbeda. Nah, ketika kita menyaksikan filmnya, kita kecewa gitu. Misalnya ada banyak orang yang nonton, yang baca buku Da Vinci Code gitu ya. Wah, bukunya keren banget, Mbak Ola. Tapi begitu nonton filmnya, kok gini sih filmnya gitu. Nah, padahal ya itu film itu benar, itu merupakan interpretasi dari sutradara terhadap buku itu. Tapi ternyata interpretasi sutradara dengan interpretasi kita itu berbeda gitu. Jadi kalau sudah baca buku sebaiknya nggak nonton film gitu, nggak nonton film yang sama karena Anda pasti akan kecewa. Kalau nonton film nonton aja gitu. Ketika kita belum baca bukunya,
terus kita nonton filmnya bagus. Ketika kita belum Mhm. baca bukunya gitu. Ya, jadi dan kalau nonton film, otak kita itu hanya pasif karena kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menerima saja. Otak kita tidak bekerja. Tidak ada yang namanya penguatan daya imajinasi dan kreativitas, tidak ada. Kita hanya menjadi pendengar, penonton, pemirsa yang pasif gitu. Nah, jadi dengan adanya membaca itu kita akan dilatih untuk menciptakan imajinasi dalam pikiran gitu. Nah, ini bagian dari kreativitas Mbak Ola, sehingga setiap orang menjadi sutradara terhadap filmnya masing-masing gitu. Itu Mbak Ola. Ini dua yang pertama nih Mbak Ola ya, melatih fokus dan daya ingat. Yang kedua adalah melatih imajinasi dan kreativitas. Itu Mbak Ola. Oke, melatih fokus dan imajinasi kreativitas kita. Nah, kemudian kan akan banyak yang mengatakan, oke, fokus saya bisa melatihnya dari sisi yang lain ya. Kalau kreativitas, nah ini mungkin banyak orang yang berpikirnya, untuk apa saya belajar tentang kreativitas? Toh saya juga bekerjanya nggak di unsur-unsur yang kreatif begitu. Pak Arfan mungkin bisa menjawab kegelisahan ini gitu ya, yang Ya. mempertanyakan ya tadi ya walaupun kita sudah kasih tahu bahwa ada manfaat yang sebesar itu, tapi kan banyak yang kemudian mencari relevansinya gitu terhadap Kehidupan ya, pekerjaannya, kerjaan ya, kehidupannya betul. gitu. Nah, itu bagaimana tuh Pak Very Arfan? good question Mbak Ola. Nomor satu tadi, kalau mau melatih fokus dan konsentrasi, daya ingat kan bisa dengan yang lain. Bisa, betul. Kalau Anda melakukan meditasi, meditasi juga itu masalah fokus dan konsentrasi. Gitu. Tapi hasilnya kan sebetulnya berbeda ya. Kalau meditasi kan kita hanya menenangkan jiwa, menyatukan badan dan pikiran, fokus. Tapi kita tidak mendapatkan pengetahuan gitu dengan melakukan meditasi, kan beda gitu. Ya. Jadi itu beda-beda lah ya. Kalau hanya mau fokus, konsentrasi ya meditasi cukup. Tapi kalau mau mendapatkan pengetahuan plus fokus, konsentrasi, meningkatkan imajinasi, meningkatkan kreativitas, nanti ada lagi menekan stres. Nah, itu baca buku gitu. Jadi baca buku itu plus 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 gitu yang akan kita dapatkan ya. Nah, kemudian tadi saya kan ini tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan ya seperti ini saja gitu, nggak perlu kreativitas. Ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak akan kemana-mana gitu. Anda akan jadi seperti Anda 10 tahun lagi, itu adalah Anda yang sekarang. Gitu. Karena segala sesuatu membutuhkan kreativitas sebetulnya Mbak Ola. Apalagi kalau Anda ingin jadi pengusaha, ingin jadi bisnismen. Kan yang namanya kreativitas itu kan asal katanya dari to create kan. Betul, Harus menciptakan membuat sesuatu. sesuatu Nah, orang yang cuma nonton TV, nonton YouTube, ya, baca sosmed itu hanya memposisikan dirinya sebagai sebagai konsumen, konsumen. bukan produsen. Tidak akan pernah kreatif, tidak akan pernah menciptakan sesuatu, gitu. Ya, jadi ya hanya menjalankan hari-hari. Ya kalau Anda ingin hanya menjalankan hari-hari, ya seperti air mengalir gitu, ya silakan gitu, nggak apa-apa. Itu pilihan hidup kan ya. Ya. Betul. Tapi kalau Anda ingin hidup Anda 10 tahun lagi bisa lebih hebat dari sekarang, Anda harus membuat diri Anda lebih kreatif. Kreatif itu apa sih? Ciptakan sesuatu. Sesuatu itu di mana? Dalam otak kita. Nah, caranya gimana menciptakan sesuatu dalam otak kita? Latihannya adalah dengan membaca tadi, termasuk baca novel, Mbak Ola. Ternyata baca novel itu bagus sekali gitu untuk Merangsang kreativitas ya. merangsang kreativitas karena dengan baca Betul. novel kita bisa memahami bisa menciptakan gambar di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, dan satu lagi, ternyata membaca novel itu bisa meningkatkan empati, Mbak Ola. Karena dengan membaca novel, kita kan jadi masuk ke dalam cara berpikir orang kan. Oh, tokoh ini dia berpikir begini. Dia melihat masalah dari sudut pandang dia itu kayak begini. Yang dia rasakan tuh seperti ini. Misalnya dia merasakan galau. Galaunya itu karena masalah ini. Jadi tanpa disadari, dengan membaca novel itu kita masuk sebetulnya ke dalam cara berpikir orang lain. Nah, inilah keahlian yang sangat penting yang kita sebut dengan empati. Jadi dengan membaca novel, orang yang sering baca novel fiksi, ya buku cerita ya yang fiksi itu akan lebih punya empati yang lebih tinggi karena dia terbiasa untuk masuk memahami cara berpikir orang, cara merasakan orang gitu. Ya. Bahkan katanya gini, teman yang paling baik ya, yang paling berempati sama kita itu adalah orang yang suka baca novel.
Gitu, karena dia udah terbiasa Ya tuh terbiasa. memahami pikiran orang, memahami perasaan orang, udah terbiasa gitu. Baik. Nah, itu baru 3 manfaatnya tadi Mbak Ola dari membaca buku. Oke, Selain menambah wawasan dan meningkatkan ilmu. kita buka lagi manfaat yang lain nanti di part yang terakhir ya, smart listener ya. Kalau ada di antara Anda yang mungkin punya pengalaman yang sangat berbeda begitu ya, yang Anda rasakan sebagai sebuah manfaat dari membaca buku selama ini, Anda juga boleh sharing ya. Kita tunggu di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa menjangkau kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana atau di Facebook ya. Kami juga live di sana. Anda bisa live chat melalui perbincangan yang ada di bawahnya. Kami jeda sesaat, Smart Listener, untuk satu sesi yang terakhir. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami. Saya ingin menyapa Anda dulu sebelum ke informasi tentang apa manfaat lain begitu ya dengan kita membaca buku, dan barangkali Pak Arfan juga ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Saya ingin menyapa dulu sebentar ini ya, melalui YouTube. Oke. Oke, saya menyapa saja dulu dari Jux Music. Anda yang menjangkau kami di Sampit ya, kemudian di Mandalika ya, di Lombok. Terima kasih sudah bergabung. Di Kuta Bali juga bergabung bersama dengan kita. Senang bersama-sama dengan Anda. Kemudian Anda di Jepara, selamat pagi. Kemudian Anda yang ada di Bandung, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kemudian baik, saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bandung, terima kasih sudah bergabung ya. Lalu kemudian Anda yang ada di Sukabumi, terima kasih juga bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya. Sebentar, saya pilihkan. Oh, oke. Dari YouTube sudah ada dari Pak Dodi Mulyanto. Pagi Pak Arfan ya. Salah satu buku favorit saya adalah You Are a Leader, Seven Laws of Happiness. Wih. Your mindset, your destiny. Ini mungkin karena siarannya sama Pak Arfan, jadi bilangnya begini nih ya Pak Dodi. Selamat pagi Mas Imtap ya, kemudian Mbak Eti. Masa kecil saya dipengaruhi buku-buku karya Enid Bilton ya. Terus gara-gara ini kalau nggak salah trio yang berikutnya saya ingin menyapa ada Pak Taufan MH. Indonesia peringkat kebahagiaannya sangat jauh, tapi menurut survei Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Apakah ada relevansi antara kebahagiaan dan kedermawanan? Oke, boleh nanti Pak Arfan merespon ya. Kemudian Pak Imtap lagi baca, suka banget buku, terutama buku karya tulisan dari para narasumber. Pak Arfan dong ya salah satunya ya. Oke. Seven Laws of Happiness. Alexander Zulkarnain. Oh, Mas Alex. Selamat pagi Mas Alex. Buku favorit saya adalah Find Your Why. Find Your Why ya. Bukunya oke, tidak tertutup. Oke, karya buku ini menjadi buku favoritnya Mas Alex ya. Seru banget nih talk show-nya pagi hari ini. Terima kasih. Oke, screenshotnya nih Mas Jovan ya, ketutupan ya. Oke. Ada Julianti ARH, saya pecinta buku, pernah hampir mendapat hadiah $5.000 dari Oprah Winfrey karena punya beberapa koleksi buku Larry King. Karena saya tidak punya kartu kredit, jadi batal deh dapat hadiah. Oke. Belum rezeki. Matius Felix, buku filosofi. Ngeri loh. Great book. Terima kasih Mas Rifai. Kemudian yang berikutnya lagi saya ingin jumpai ada Mas Rif. Oh, oke. Eca Kare ya, bagaimana menumbuhkan kembali minat baca karena sudah jarang banget membaca. Oke, kita rangkumkan tuh beberapa tanggapan-tanggapan tadi, dan juga ada yang bertanya, ada kaitannya nggak sih kedermawanan dengan kebahagiaan ya? Karena Indonesia negara paling dermawan katanya Pak Arfan. Silakan Pak. Nah, ini dia ya. Terima kasih Pak Dodi tadi ya, yang sudah mengoleksi buku-buku saya. Nih Pak Dodi ini salah seorang teman saya nih, yang paling banyak membaca juga dan sudah mulai menulis buku juga. Ini bagus sekali nih Pak Dodi. Karena orang yang banyak membaca Mbak, ujungnya nanti menulis. Itu yang menarik tuh. Kenapa? Karena pikirannya udah penuh gitu.
Ya, kalau tidak dituangkan dalam bentuk Tuangkan. tulisan nanti kartasis gitu. Ya, jadi ini selalu nanti orang yang banyak membaca ujungnya pasti jadi penulis gitu. Dan kalau penulis tapi tidak jarang baca buku itu ketahuan banget. Tulisannya ketahuan banget nanti. Ya, tulisannya tidak ada kedalaman gitu ya, hanya kayak orang baca koran. Ketahuan bahwa oh dia nulis ini hanya baca koran atau baca di online gitu. Hanya baca di potongan-potongan yang ada di sosial media saja gitu. Nah, yang menarik sekarang wartawan juga banyak yang kayak begitu, Mbak. Kalau wartawan dulu itu lebih berbobot, kenapa? Karena dia mencari narasumber. Kalau sekarang itu wartawan sekarang itu lebih banyak nyarinya dari Instagram. Dia tidak pernah menginterview narasumber, tapi dia hanya lihat di Instagramnya saja, kemudian dia bikin berita seolah itu benar gitu. Ya, jadi ini karena kurang membaca gitu. Dan mahasiswa juga nih yang jadi concern saya juga adik-adik mahasiswa itu sekarang kok literasinya sangat kurang sekali gitu. Ya, sehingga seperti demo BEM itu ketika ditanya gitu, kemudian mereka bilang gini, zaman Orba dulu kita hidup bebas dan sejahtera gitu. Nah, itu ciri orang yang jarang membaca buku gitu. Nah, sayangnya jarang membaca buku tapi ikut BEM dan demo gitu ya. Padahal itu, jadi ini sangat memprihatinkan gitu, orang-orang yang kurang membaca buku itu agak sulit gitu ya ketika dia harus bisa mengekspresikan dirinya gitu. Kemudian tadi buku-buku Mbak Eti tadi ya, Enid Bilton, J.K. Rowling, betul. Bahkan ada penelitiannya, Mbak. Ya, penelitian menunjukkan orang-orang yang baca buku J.K. Rowling itu lebih sensitif, lebih bisa berempati. Itu ada penelitiannya di Inggris. Ya, jadi memang betul. Karena apa? Karena ketika kita membaca tuh kita menjiwai tokoh-tokoh yang ada dalam novel itu. Dan kita punya bayangan sendiri mengenai mereka, kita tahu apa yang mereka pikirkan, kita tahu apa yang mereka rasakan. Dan ini akan membuat empati kita meningkat, kemampuan kita mengasihi orang lain juga meningkat, Mbak Ola. Kan kemampuan mengasihi itu kan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena sering baca novel, dia sudah menjiwai berbagai karakter yang berbeda-beda dengan dirinya gitu, Mbak Ola. Ya. Nah, kemudian tadi kalau ada yang mengatakan Indonesia negara paling dermawan di dunia, truly speaking saya belum pernah mendengar gitu. Nanti saya akan cari deh ya mengenai ini. Apa benar ya? Indonesia paling dermawan, saya tidak tahu terus terang. Itu Mbak Ola. Oke. Baik, Pak Arfan, saya minta maaf karena melihat waktu nggak berani lagi saya panjangkan perbincangan ini pastinya ya. Tapi di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan terutama supaya bisa tumbuh minat baca kita ini. Pulang dari sini, pulang mendengarkan program ini akan muncul benih-benih ya supaya kita mungkin akan memilih waktu yang tepat ya di pekan ini untuk membaca buku favorit kita. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi ini talkshow yang sangat penting ya untuk mengajak teman-teman semua untuk mulai mencintai buku. Bawa buku kemanapun Anda pergi, bawa buku. Ya, ke toilet juga kalau perlu bawa buku. Ya, jangan cuma bawa handphone aja gitu ya. Nah, ternyata membaca buku itu sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya meningkatkan ilmu, meningkatkan wawasan, tapi juga itu tadi membuat kita menjadi lebih fokus, meningkatkan kreativitas, meningkatkan imajinasi, membuat kita lebih bisa berempati dengan orang lain, bahkan bisa menurunkan stres, Mbak. Bisa menurunkan stres gitu, ya. Kemudian juga mencegah Alzheimer, ya, karena dengan membaca itu otak kita tuh selalu diaktifkan, neuron-neuronnya selalu bekerja dan selalu terangsang gitu, ya, selalu terhubung neuron-neuronnya gitu. Ya. Jangan lupa juga membaca buku bisa membuat kita lebih mudah tidur dan panjang usia. Nah itu Mbak Ola. Jadi mulai hari ini mari kita manfaatkan momentum ya. Momentum Hari Buku Sedunia 23 April untuk mulai mencintai buku. Karena bukuku sahabatku. Sahabatku. Itu dia Mbak. Baik, terima kasih Pak Arfan. Sehat-sehat untuk Pak Arfan ya supaya bisa terus menginspirasi Indonesia dan salam juga buat semua smart listener, selamat menjalankan ibadah puasa buat Anda yang menjalankannya. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.